Kita lari kan tujuannya buat sehatin jantung, paru-paru, tapi gimana kalau ternyata setiap tarikan napas di tengah kota malah bikin kebalikannya? Hari ini kita bakal bongkar dilema tersembunyi yang dihadapi setiap pelari di perkotaan. Coba dipikirin bentar. Sebelum lari, yang kita pikirin apa sih? Rute, sepatu, pemanasan, ya kan? Tapi, seberapa sering kita mikirin bahan bakar utama kita, yaitu udara? Pertanyaan simpel ini mungkin bisa mengubah cara Anda berolahraga selamanya. Niat Anda udah bener banget, jadi lebih sehat. Tapi ada satu variabel yang sering banget kelewat. Sebuah risiko yang nggak kelihatan, tapi ada di udara terbuka. Bayangin deh, paru-paru kita itu kayak sebuah benteng. Pas kita lari kencang, kita buka gerbangnya lebar-lebar. Niatnya sih biar oksigen masuk lebih banyak kan, tapi tanpa sadar kita juga ngundang pasukan musuh buat nyerbu. Dan percayalah, perang ini beneran terjadi loh di dalam tubuh kita. Untungnya, tubuh kita tuh nggak diam aja. Dia punya sistem pertahanan yang canggih banget buat ngelawan penyusup-penyusup ini. Yuk kita intip gimana pasukan penjaga internal kita bekerja dan apa yang terjadi pas mereka diserang abis-abisan. Nah lihat deh, sistem pertahanan dua lapis kita yang jenius ini. Pertama ada hidung, dia itu kayak satpam di garis depan. Terus di dalam ada yang namanya eskalator pembersih otomatis yang nggak pernah berhenti kerja, nyapuin kotoran keluar dari jalur napas kita. Keren kan? Nah disinilah bedanya kerasa banget. Kalau napas lewat hidung, itu ibaratnya kita lewat security check yang ketat, semua diperiksa. Tapi kalau napas lewat mulut, wah itu sama aja kayak ngebuka jalan tol tanpa gerbang, bebas hambatan. Semua polusi bisa melaju kencang langsung ke paru-paru. Dan ini ironisnya, makin kencang kita lari, makin ngos-ngosan. Dan kita otomatis pindah napas pakai mulut. Nah, tepat di saat itulah, tanpa sadar, kita baru aja matiin sistem keamanan utama tubuh kita. Oke, jadi kalau pertahanan kita udah ditembus, sebenarnya siapa sih musuh yang kita hadapi? Yuk kita kenalan sama antagonis utamanya, penyerbu super kecil yang jauh lebih bahaya dari yang kita kira. Namanya partikulat atau PM2.5. Senjata andalannya, ukurannya yang super duper kecil. Saking kecilnya, dia bisa nyelinap lewatin semua garda pertahanan alami kita dengan gampang banget. Coba bayangin deh, sekecil apa? Ambil sehelai rambut Anda. Nah, lebar rambut itu coba bagi 30. Ya, sekecil itulah partikel ini. Bener-bener nggak kelihatan mata. Nah, pas serangan polusi lagi parah-parahnya, si eskalator pembersih tadi bisa macet total. Kayak mesin yang kelebihan beban gitu. Hasilnya, para penyusup kecil ini nggak bisa diusir lagi, dan mereka mulai numpuk di bagian paling penting paru-paru kita. Dan inilah babak final dari invasi ini. Begitu PM2,5 sampai di kantung udara terdalam, dia nggak berhenti di situ. Dia itu kayak agen rahasia yang berhasil nembus tembok benteng dan masuk ke pusat komando. Aliran darah. Dari situ, dia bisa nyebar dan bikin masalah di seluruh tubuh. Oke, jadi gimana rasanya serangan balik dari polusi ini di dunia nyata? Coba kita lihat dampak langsungnya yang mungkin pernah kalian rasain tanpa sadar. Pernah nggak sih ngerasa dada sesek atau batuk-batuk abis lari dekat jalan raya? Nah, ini dia penyebabnya. Saluran nafas kita itu secara refleks langsung menyempit. Itu kayak bentuk protes tubuh terhadap serangan gas buang yang barusan masuk. Sekarang, coba lihat angka ini. 10 sampai 20 kali lipat. Gede banget kan angkanya? Tapi, ini artinya apa sih buat kita sebagai pelari? Jadi gini, pas kita lari, kita kan narik napas 10 sampai 20 kali lebih banyak dari biasanya. Artinya, kalau udaranya kotor, kita juga ngirup dosis polusi 10 sampai 20 kali lipat lebih gede. Kita secara nggak sadar lagi ngebanjirin tubuh kita sendiri sama racun. Oke. Infonya mungkin kedengaran agak serem ya, tapi tenang. Tujuannya bukan buat bikin kalian berhenti lari. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tujuannya biar kita bisa lari lebih pinter. Yuk, kita lihat gimana caranya ngelawan balik. Kuncinya ada di 3 langkah cerdas ini. Anggap aja ini checklist wajib sebelum lari. Pertama, jadi kayak pilot yang ngecek cuaca. Kita cek dulu kualitas udara. Kedua, pilih medan perang yang aman. Cari area hijau jauh dari jalanan rame. Ketiga, kalau emang terpaksa harus bertempur di zona merah, pastiin kita pakai baju zirah yang mendar. Nah, ini nih kesalahan yang paling sering kejadian. Masker bedah atau masker kain biasa itu mungkin rasanya aman, tapi buat ngelawan musuh sekecil PM2.5 itu nggak ada gunanya sama sekali. Partikelnya bakal nembus gitu aja. Kita butuh perlindungan sekelas N95 yang emang dirancang khusus buat nyaring penyusup-penyusup mikroskopis ini. Pada akhirnya, semuanya itu intinya satu. Ngelindungin paru-paru itu investasi jangka panjang. Ironis banget kan?
Kalau lari yang tujuannya buat investasi kesehatan, malah jadi penyebab masalah pernapasan kronis di masa depan. Jadi, sebelum kalian ikat tali sepatu buat lari lagi, coba tanya deh ke diri sendiri. Lari gue hari ini beneran investasi kesehatan atau malah sebaliknya? Jawabannya ada di tangan kalian, berlarilah dengan cerdas ya.